Oke guys, kembali lagi ke channel saya dan kali ini kita akan membahas tugas Pancasila dari Neroni. Perkenalkan, nama saya Haskell Ronald Yeskiel Kuryajaya dengan NIM 200311080015 dari Prodi Agroeko Teknologi dengan mata kuliah Kewarganegaraan oleh Neroni Nangoy. Ya, sekarang kita membahas mengenai Pancasila guys. Pancasila merupakan sistem atau ideologi dari dan dasar negara kita, negara Indonesia. Dan juga Pancasila itu berasal dari kata panca dan sila. Panca menurut buku Sanskerta yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau dasar. Jadi bisa dikatakan Pancasila merupakan asas dan 5 asas dan dasar dari bangsa Indonesia sendiri. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang proses belajar agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Nah guys, selain itu mahasiswa juga mampu diberikan kontribusi dan konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Dalam arti kita sebagai mahasiswa itu mengamalkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dan di dunia kerja guys. Butir-butir Pancasila yang pertama yang pasti sudah kita ucapkan dari saat kita masih bersekolah dasar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang beradil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah guys, ini adalah salah satu atau bisa dibilang lambang dari Pancasila sendiri, yaitu burung Garuda, dan juga ada perisai di tengah yang melambangkan tiap sila-sila dasar. Nah guys, seperti yang kita tahu, burung Garuda ini juga merupakan lambang atau suatu makna di mana lehernya itu melambangkan 45, bulu sayapnya melambangkan 19, bulu bagian bawahnya itu berjumlah 17 dan bulu 8 berjumlah 8 yang berarti 17 tanggal 17 bulan 8 tahun 1945 atau peristiwa kemerdekaan Indonesia atau proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan perisai yang di tengah itu yang berarti 5 sila yang menjadi dasar negara Indonesia guys. Nah, apa pentingnya Pancasila? Urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan sehingga menjadi dorongan pokok, leitmotif, dan bintang penunjuk jalan atau leistar bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa sebagai bidang tingkat bagi kita sebagai pemegang tongkat estafet negara. Dalam hal ini, kita sebagai pemegang tongkat estafet atau calon pemimpin bangsa wajib mengetahui apa itu Pancasila. Sebab Pancasila merupakan dasar yang membudi luhur dalam diri kita bangsa Indonesia guys. Ya, kita masuk ke dalam bab 2 yaitu Pancasila dalam alur sejarah. Tentu saja Pancasila itu berada dalam rentetan waktu yang merupakan salah satu sejarah besar bangsa Indonesia. Nah, Pancasila itu memiliki pengertian tertentu. Yang pertama, Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara bangsa Indonesia atau bisa dibilang founding father. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Jadi memang nilai Pancasila ini tidak hanya berdasarkan ideologi atau pikiran sementara, melainkan juga berdasarkan nilai-nilai budaya yang ada dalam negara kita Indonesia. Yang ketiga itu Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Yang berarti ini merupakan satu hasil pemikiran yang sudah membudi luhur dan merupakan filsafat dari negara kita Indonesia guys. Nah, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia yaitu ada betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila bertahan dalam kehidupan bangsa dan negara. Karena Pancasila merupakan salah satu dasar negara yang sangat bertentangan dengan gaya hidup sekarang, namun tetap dipertahankan. Sebab kita, bangsa Indonesia, tetap memegang Pancasila sebagai dasar negara yang amat kuat dalam hati kita. Nah guys, ada beberapa pembagian. Ya, selain kita lihat di atas, yaitu ada betapapun pengganti Pancasila bagi ideologi bangsa, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa negara Indonesia, dan kemukakan argumen tentang Pancasila sebagai pilihan terbaik bangsa Indonesia. Namun, Pancasila juga itu berdasarkan dari pengusulan atau pengesahan. Ya, guys, ada 3 tahap guys. Tahap pertama itu pengusulan. Pada tanggal 29 Mei oleh Muhammad Yamin, pada tanggal 31 Mei oleh Dr. Supomo, dan pada tanggal 1 Juni oleh Ir Soekarno.
Nah, lalu kita setelah diusulkannya Pancasila, kita itu membentuk Pancasila itu sendiri dari Panitia 9 tanggal 16 Agustus tahun 1945 guys. Lalu tanggal 18 Agustus itu adalah pengesahan Pancasila guys. Ya, seperti itulah dasar Pancasila dalam organisasi negara. Ya, bab 3. Bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia? Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan dan negara Republik Indonesia harus berlandaskan atau sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang berarti semua hal yang berhubungan dalam sektor-sektor yang membuat kita hidup, menghadirkan kita bangsa Indonesia itu harus berlandaskan Pancasila sebagai salah satu dasar negara kita guys. Nah, urgensi Pancasila sebagai dasar yaitu adalah agar pejabat publik menyelenggarakan negara dan tidak kehilangan arah, bahwa mereka harus berpedoman pada Pancasila itu guys. Partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, gilirannya nanti kita cita-cita atau tujuan negara dapat diwujudkan, sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dengan keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran guys. Bab 4 guys, Indonesia menjadi ideologi negara. Nah, pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bangsa Indonesia adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Dalam hal ini, Indonesia merupakan salah satu memiliki satu ideologi yang harusnya ditanamkan dalam setiap warganya guys, sehingga segala macam kejahatan sosial, kenakalan remaja itu dapat kita atasi guys. Pada bab 5, Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, sistem filsafat bisa dikenal sebagai sistem filosofi atau bisa dibilang ilmu dari segala ilmu yang mempelajari ilmu pengetahuan, yaitu filsafat guys. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenalkan sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofis negara guys, atau Philosophic dan pandangan hidup bangsa atau Wissenschaft. Meskipun kedua istilah tersebut mengandung muatan filosofis, tetapi Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pengertian lebih akademis, yaitu memerlukan perenungan lebih mendalam. Dalam hal ini, filsafat Pancasila ada istilah mengemukakan dalam dunia akademis ada dua pendekatan, yaitu pendekatan objektifus dan genetivus. Dalam hal ini, Pancasila itu merupakan hasil perenungan yang sangat mendalam sehingga bisa disebut filsafat. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu adalah dapat diberikan pertanggungjawaban rasional mendasar dan mengenai sila-sila Pancasila yang berprinsip politik agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dan penyelenggaraan negara agar dapat membuka dialog berbagai perspektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, kita mengamalkan Pancasila dalam sistem filsafat yang berarti semua dasar ilmu itu berasal dari Pancasila. Dan Pancasila itu merupakan dasar filsafat dari negara kita Indonesia sendiri guys. Jadi semua ilmu berpatokan pada Pancasila. Bab 6. Pancasila sebagai sistem etika. Dalam hal ini, Pancasila adalah cabang filsafat yang menjabarkan sila-sila Pancasila yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan Indonesia. Etika itu sendiri merupakan suatu sistem yang mengatur ketatanegaraan Indonesia dan membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Nah, jadi bisa dibilang Pancasila merupakan suatu sistem yang sangat mumpuni atau bisa dibilang sangat menentukan bagaimana etika seharusnya bangsa Indonesia itu. Nah, pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam hal ini, kita sebagai manusia harus berperilaku bagaimana, apa yang harus kita lakukan, apa tata keramanya, apa normanya, apa nilai-nilainya. Itulah yang menjadi salah satu pedoman dari negara dan juga masyarakat-masyarakat yang maju dan juga tidak tertinggal dari berbagai unsur keprimitifan. Bab 7. Mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu? Nah, guys, kita ini Indonesia masih berkutat bagaimana cara untuk mengembangkan teknologi iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, namun semua itu harus didasarkan pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan pedoman untuk pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi guys. Jadi semua itu harus sesuai dengan Pancasila guys.
Beberapa terminologi ditemukan oleh beberapa pakar yang menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Antara lain, Intellectual Version oleh Sofyan Effendi dan Pancasila Common Denominator Values dari Mulyadi. Nah guys, pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa yaitu adalah memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif guys. Pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila merupakan satu ideologi dasar dari pengembangan ilmu guys, sehingga tidak melenceng dari Pancasila tersebut. Sebab Indonesia itu dicirikaskan dengan adanya Pancasila atau dasar negara. Jadi semua pengetahuan itu harus berdasarkan Pancasila. Nah guys, sekian pemaparan materi dari saya dari bab 7 sampai bab 8 buku Belmawa Pancasila bagi mahasiswa. Saya mohon maaf jika saya banyak kesalahan atau pengucapan tanggal-tanggal yang salah. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih bagi pendengar dan semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.